Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Saputra dari kelas keempat Y2. Di sini saya akan mengerjakan tugas UTS matkul Lab Digital Akuntansi Manufaktur. Kemudian kita langsung saja ke menu Aqioretnya, kita buka, kita masuk di sini. Nanti saja kita pencet. Sebentar ini agak udah mulai lagi teman. Langsung saja kita isi di sini. Kita buka sini di sini ya, buat lihat file. Pakai sini kita. Masuk ke aplikasi akademik, kita lihat di sini. Oke, dan kita ke sini buat sebentar ya. Oke, kita coba, kita kembali ke Aqioret. Oke. Oke. Kita di sini tanggal data kita isi pada tanggal 31 Desember. Desember. Ya, oke, baik. Tadi ya sini.
kita sesuai. Oke, sama. Jangan lupa kita jalani dengan matang. Kita selesai. Ada oke. Kemudian kita masuk di sini. Kita ke menu pengusaha. Kemudian dan kita pilih preferensi. Oke, kita lihat di sini. Badan ada susah. Oke, kita cari di sini faktur sesuai. Oke, ini kita isi di telepon sesuai aja. Apapun kita pakai. Jadi sini. Oke. Kita masuk lagi di sini. Kita masuk lagi di sini. Oke. Dan kita email samain aja tadi samain email. Copy sini. Lagi. Oke. Kita ubah lagi sesuai tadi. Kita balik lagi di sini. Kita cek dulu apakah kesana. Dan kita ke alamat. Alamat kita sesuaikan dengan di sini. Nama perusahaan Jalan Kelinci 14. Kita copy paste, kita masuk di sini. Oke. Dan kita pilih di sini Kota Jakarta. Kita ada di DKI. Di Jakarta. Oke. Setelah itu belum lagi kode pos kita dari sini. Salam. Oke, kalau lagi masuk ke sini, kita di sini. Oke. Cek dulu, kita harus pilih.
Oke, udah semuanya. Jadi kita cek lagi di sini. Oke, kita sesuaikan aja dengan file yang di sini. Kita ke menu fitur. Nanti dicek-cek kita sesuaikan dengan di sini. Sorry. Oke, kita temukan pajak yang lain dan ke penjualan sama di sini. Dan yang benar-benar dibuat dan dikirimkan ke pelanggan ada penjualan, jasa pengiriman, cara dan buku. Soalnya diskon, harga penjualan. Oke, ini udah. Kita balik lagi ke sini, cek. Kita ke pembelian. Oke, ke pembelian kita lihat dan purchase order. Kita ke pembelian, kita cek sama ini sesuai. Oke, sama kurang lebih kita masuk ke proses. Kita cek dulu deh di sini. Oke, dan kita ke persediaan sini coba lagi. Oke, sampai ini semua kita masuk di sini. Kita cek, kita samakan. Oke, pembelian, penjualan, usahakan kalau sudah semua kita simpan. Kita agak lama karena nanti tidak ada yang meninggalkan. Kita balik lagi ke sini. Kita lihat file-filenya lalu di Oke, kita berarti sini disuruh menggunakan file Excel. Kita masuk ke sini. Kita berarti masuk ke buku besar. Oke, buku besar kita disuruh milih akun perkiraan. Terus kemudian kita lihat di sini. Di sini semuanya. Kemudian kita ke sini lagi. Kita cek dulu semuanya. Di sini kita disuruh ini klik menu buku besar tadi sudah akun perkiraan. Kemudian kita masuk lagi ke sini. Oke, ini ya cukup proses menunggu import. Oke, dilihatnya masih normal semua. Dan kita ke sini import data, import dari Excel. Ya, terus kita ke sini. Oke, kita ke sini. Ke nah, ini kita lihat tadi kan suruh import daftar akun PTTP kita import. Kita open. Oke, sudah. Langsung kita unggah. Oke, sudah. Kita lanjutkan.
Jangan lupa ini dicentang, dan kita klik lanjutkan. Data. Oke, berhasil. Kita tutup. Ini tadi harus sesuai dengan yang di ya. Klik menunggu besar keberadaan di import tadi sesuai ya. Kalau jika sudah berhasil, kami kata tutup. Terus diminta lagi daftar barang. Kita harus import data barang. Oke, di sini. Oh iya, ini tadi totalnya sudah. Jika kita sudah import data dari sini, di sini sudah kelihatan totalnya. Kemudian tadi disuruh ini daftar barang. Kita juga perlu import masukkan tadi daftar ini ke sini biar nanti juga sama. Kemudian kita klik ini, kita ke import data. Ingat tadi ke persiapan perusahaan di sini ada barang dan jasa karena tadi disuruh mengimpor barang dan jasa. Oke, kita import data. Kita klik di sini. Sudah kelihatan. Jadi di sini daftar barang. Karena tadi barang ada daftar barang. Kita open. Oke, kita unggah. Dan kita lanjutkan. Jangan lupa untuk dicentang. Di sini ini nggak boleh kelihatan ya, harus dicentang. Kemudian kita sambil cek tadi, kita lanjutkan. Kita tunggu untuk mengimpor data. Oke, jika data berhasil, kita tutup. Kemudian kita cek di sini. Tadi setelah kita mengimpor daftar barang, kita disuruh import daftar pelanggan. Oke, kita masuk lagi ke sini. Kita dimasuk di menu pelanggan. Ingat ya, kita setelah kita di sini daftar perusahaan ke pelanggan, kita pencet, kita impor lagi. Kita di sini daftar pelanggan kita masukkan. Oke, kita open, unggah. Oke, kita ini dulu. Kita langsung klik lanjutkan. Kita sambil lihat-lihat. Habis itu jangan lupa kita channel lagi. Kita lanjutkan. Oke, 5 data berhasil. Ini ada 11. Kemudian kita ke menu tutup. Oke, kita balik ke sini. Setelah daftar pelanggan, kita disuruh input daftar pemasok seperti langkah-langkah tadi. Di sini kita klik pemasok data. Oke, kita klik di sini pemasok, kita upload, kita open, kita unggah, lanjutkan. Jangan lupa untuk dicentang lagi. Ini nggak boleh ketinggalan dicentang, dilihat di sini. So, oke, dicentang sudah. Kita lanjutkan. 4 data berhasil, oke, tandanya kita sukses. Kemudian kita masuk lagi di sini. Disuruh untuk daftar aset data. Kemudian kita balik ke sini. Oke, kita balik lagi kita ke tadi kan daftar aset tetap, berarti kita ke sini aset tetap. Terus tadi disuruh pilih kategori aset. Oke, kategori aset. Ini tadi diminta untuk mengisi. Oke, sesuai di sini ya. Oke, berarti kita harus input sesuatu yang ada di sini. Dimulai dari tanah, gedung, peralatan, kemudian. Oke, kita mulai ke sini. Di sini kita ketik tanah.
tanah. Sambil dicek ya, sama dicek di sini. Tanah, oke, yang pertama tanah. Nah, kita cek tanah, kemudian kita simpan. Kemudian tadi dilanjutkan gedung. Oke. Gedung, simpan. Lanjut, tadi setelah itu ada peralatan. Kita juga tadi ada peralatan. Oke, simpan. Situ kendaraan. Oke, kendaraan. Dekat di sini. Kendaraan. Oke, dan klik simpan. Sudah semuanya, kita klik di sini. Terus lalu data tadi sudah info data dan saldo awal seluruh yang tersedia. Setelah itu tadi input persiapan perusahaan diakhirat atau beberapa hal yang berdasarkan sebelum periode. Terus kita balik, berarti kita disuruh untuk kita balik ke accurate. Terus kita disuruh sebentar ya teman-teman, ada kita balik ke sini ke sudah. Oke, jadi langkah selanjutnya kita lihat di sini. Oh, kita masuk ke aset tetap, jadi masih di aset tetap. Kita masuk di aset tetap dan kita pilih menu aset tetap. Dilihat di sini. Oke, di sini kita disuruh memasukkan. Ya, kita disuruh memasukkan. Oke, dan kita masuk lagi ke accurate-nya. Kita ketik nama di sini. Kita lihat dulu ya. Ada yang masih kosong. Oke, masih kosong. Dan kita di import data dari Excel. Tadi kan disuruh ini ya, bisa tetap upload. Tadi kita upload aset di sini. Kita upload daftar aset tetap data copy kita. Kita open. Oke, kita unggah. Oke, kita lanjutkan. Oke, sebentar, saya tadi ya. Oke, daftar aset tetap kita upload ya. Oke, kita balik ke sini, lanjutkan. Oke, benar, data berhasil kita upload. Di sini ada kelihatannya dari kendaraan, peralatan, dan lain-lain. Dan kita tutup semua. Sebentar. Oke, sudah. Kita tutup semua di sini. Semua.
Kemudian kita di sini disuruh untuk mengecek atau setelah tahapan yang sudah bisa beberapa yang perlu dilakukan proses akhir. Dan oke, kita lihat channel scroll, kita balik ke sini, kita cek dulu ke bawah channel scroll. Ini kita mulai, kita balik lagi ke accurate, kita klik menu perusahaan, oke. Itu kita klik proses akhir bulan. Tadi kan disuruh proses akhir bulan, berarti kita lihat di perusahaan proses akhir bulan, ada suara bulan. Oke, bentar kan. Ini kenapa terjadi sampai pemrosesan? Silakan perbaiki kemarin berikut ini akan kemarin kondisi kemarin. Kita ke perusahaan akhir bulan. Kenapa gitu? Sebentar ya teman-teman. Sering. Sebentar ini nge-lag jaringannya. Sebentar. Oke, kita perusahaan. Perusahaan. Kenapa nggak bisa ya teman-teman? Ini bisa tapi kita kesini ke besar. Nggak bisa ya? Sekarang besar. Sini bisa. Oh iya, di sini ada. Sebentar. Sini kita ke besar. Sini besar. Sini. Berarti kita balik ke sini. Kita balik ke data laporan. Kita klik daftar laporan.
sesuai yang di kita ke neraca indeks kelompok di nah ke satu oke setelah itu ambil oke setelah itu kita ke selanjutnya balance kita klik di sini oke kita ke menu ke perusahaan selanjutnya seperti sini gambarkan kita cek dan kalau sudah tidak ya udah mau lagi di sini oke kita klik perusahaan jadi kita di sini diminta untuk install awal oke coba di sini kita ke perusahaan jadi sebentar kok nggak sama sebentar saya bingung di sini oke ternyata kita ke pengaturan teman-teman kita ke accurate store oke kita ke accurate manufaktur kita klik install aplikasi seperti tadi yang diminta kita diminta untuk install add-on oke kita install oke sudah install seperti yang diminta di sini sesuai dengan di sini install add-on manufaktur untuk manufaktur store pilih store oke kemudian create persiapan awal di manufaktur sampai kita di kita kesini lagi kita ke manufaktur di ke pelaporan tidak ke referensi oke setelah itu tadi diminta untuk dalam pengaturan diisikan akun perusahaan dalam proses solusi biaya produksi diisikan pada akun solusi biaya produksi oke kita langsung saja ke sini dan sini kita manufaktur oke dan persediaan ini kita di persediaan dalam proses ya benar tadi diminta untuk persediaan dalam proses benar oke dan kita selisih biaya produksi oke prosesnya berarti dong oke ke
selisih biaya produksi. Apakah benar? Coba kita cek. Saya masih bingung. Oke, disuruh. Oke, kita lokasi biaya variance. Sebentar, saya ingin kita centang. Oke, oke, yang tadi disuruh informasi biaya produksi. Kalau mau jauh, kita klik simpan. Ya, yang banyak jadi. Oke, kemudian tadi kita klik sini, terus kita disuruh untuk input alokasi biaya produksi. Oke, langsung saja kita masuk ke sini. Kliknya lagi, terus di pengaturan, referensi. Kita ke akun perkiraan perusahaan dan barang diskon. Oke, kita lihat di sini sambil kita cek. Oke, cek. Oke, oh, ini ada yang perlu diganti di beban. Oke, pertenaga langsung di sini itu jadi biaya dan pabrik. Jadi sini tenaga biaya tenaga kerja langsung di beban. Masukin biaya tenaga. Sudah sama. Kita masuk juga biaya jadi satu biaya tenaga dan semua biaya overhead pabrik. Oke, dan kita langsung klik simpan. Oke, kita pakai kertas saja teman-teman, tidak boleh. Iya, bisa teman-teman. Langsung ke di biaya standar produksi. Jalan selanjutnya adalah kita pakai kata saja teman-teman. Selanjutnya kita disuruh ke persediaan. Kita klik persediaan. Oke, persediaan barang dan jasa. Oke, bahkan terus di sini kita diminta untuk lihat di sini kita ucapkan kita permintaan barang. Oke,
upah tenaga. Di sini nama barang kita isi upah tenaga kerja langsung. Kita ke, sorry teman-teman, salah. Bukan di sini. Kita di persediaan barang dan jasa. Sorry teman-teman, tadi permintaan barang. Oke. Oke, kemudian ini kita disuruh nanti upah tenaga kerja langsung. Oke, sudah. Coba kita cek dulu. Dan kita di sini ganti umum. Ini kita ganti persediaan. Persediaan kita diganti dengan biaya produksi. Oke. Setelah itu kita ke filenya sambil kita cek-cek kertasnya. Dan kemudian satuannya kita pilih hari. Ini barang kita biaya produksi, biaya barang langsung. Oke. Setelah itu kita di sini kita sesuaikan dengan filenya. Oke, 5 orang. Oke, catatan. Kita kalau ini panjang kita desain di sini. Upah tenaga kerja langsung. Copy text di sini. Paste. Ini tenaga kerja langsung. Salah paste teman-teman. Sorry. Oke, kita copy text. Di sini kita paste. Udah. Sambil cek-cek. Oke, dan kita ke akunnya. Bebannya kita tadi sudah ini ya. Kita samakan di sini. Bebannya itu tadi biaya tenaga kerja langsung. Oke, simpan. Kita ke umum. Sorry, kita cek lagi overhead pabrik, nama barang. Over. Sebentar. Belum itu agak susah. Caps lock. Over. Break. Oke. Ini kita cek biaya. Oke, kita klik biaya produksi. Oke, kita pilih tadi kita sesuaikan dengan filenya itu nggak ada. Oke, langsung saja kita ke akun, kita pilih tadi overhead biaya praktik. Oke, kita sesuaikan dengan filenya. Dan setelah itu kita ke filenya, kita cocokkan dan tanpa catatan. Oke, dan praktik kita simpan. Oke, sudah. Kemudian kita di sini diminta untuk input standar biaya produksi. Oke, kita sama di sini sama, kita sesuaikan. Setelah standar biaya produksi yang berlaku mulai tanggal 1 September 2024 untuk bahan baku, bahan uang dan umumnya diambil dari daftar barang dan jasa. Oke, berarti kita langsung balik ke sini. Accurate. Ke accurate.
sudah. Oke, kita ke sini, kita ke manufaktur. Kita ke manufaktur atau yang lain. Sambil kita lihat saja di kertas. Kita ke manufaktur. Standar biaya produksi. Kita coba di sini. Kita lihat cek di sini. Tanggal sini tanggal 1 Januari. Oke. Terus 01 1 2. Sesuaikan, oke. Sudah. Sesuaikan di sini. Terjadi. Yang pertama kita copy 60.000 ke standar 60.000. Oke. Dan terus sudah simpan. Ketik lagi, habis itu ada air standar 5.500. Di situ ada gula. Di sini ada gula. Oke, gula 12.500. Kita lanjut. Di situ di gula ada creamer nabati. Ini 10.500. Terus kalau standar kita sama, dan habis itu ada creamer nabati, kita ada susu krim putih. Susu krim putih di sini 30.000. Oke, simpan. Situ ada setelah susu krim putih kemasan botol kopi kita. Oke, ada 500. Oke, setelah ada kardus kopi kita itu 1.500. Oke, kita lanjut. Itu ada upah tenaga. Tenaga di sini sebentar, di sini saya berarti di sini tertulis 2 juta. Apakah sama? Sebentar, kita lihat kertasnya dulu sama yang di kita lihat di sini. Oke, nanti kita karena kita nggak tahu, kita harus sama 2 juta. Oke, lanjut. Setelah itu ada overhead pabrik. Kita terus kemudian kita cek itu di sini. Dengan keterangan ya. Setelah itu kita ke menu ini, kita tulis standar
energi produksi efektif 2002 2002. Oke, kemudian langsung kita simpan saja. Oke, setelah itu kita melihat formula produksi. Oke, ini kita lihat di sini. Kita masuk ke manufaktur. Setelah itu kita ke formula produksi. Kita samakan di sini, kita tinggal upload saja. Kita copy. Oke, terus sini kualitas. Terus kopi kita ada di 50. Oke, kita lanjut, dan kita di sini ada air kita 10 liter. Itu ada gula. Oke, kita 35. Lanjut, terus gula kita ada creamer nabati. Oke, creamer nabati kita 25. Lanjut, itu susu krim bubuk, susu krim bubuk kita 15. Oke, kita lanjut. Ya, benar, 4.205.000. Ya, benar, segini. Oke, sambil kita lihat ya teman-teman. Kita terus juga kita tulis semuanya di sini untuk kemasan kita masukin. Jadi kemasan itu sekitar 480 botol. 4.800. Oke, segini, dan kita lanjut. Setelah itu ada kardus kopi kita. Dengan total 200 dus. Oke, ada upah tenaga. Jadi dus. Oke, setelah itu kita ke sini. Di sini minta untuk apa ya, di sini menentukan produksi. Oke, dari sini. Ini kita masukin. Oke, pas tenang aja langsung. Nah, langsung itu sekitar per hari ya, berarti 2 hari. Oke, kita klik lagi.
Ya benar juga. Itu kita ada biaya overhead pabrik itu satu, ya satu, ya satu. Lanjut. Oke, setelah itu kita ke lainnya, kita orang aja yang perlu di share ke sini. Oke, kita lihat gambarnya semuanya kan. Kita ke lainnya, kita lihat. Klik di sini, kita isi dengan catatan formula produksi. Sebentar, formula produksi kopi kita, coffee drink 250 ml 24 botol, botol sebanyak sebanyak 200 dus. Kita enggak ya? Formula produksi ini kita ke sini. Kita cek ini ya. Simpan. Oke, sama simpan. Kemudian kita diminta untuk mengimpor bagian tanggal Januari 2024, melakukan pembelian kredit dapat kemudian dengan bubuk kopi yang 2 gram. Langsung saja kita akan menu persediaan. Menu persediaan, di situ kita pencet ke faktur ya, kita kemudian faktur pembelian. Oh, sorry teman-teman. Oke, setelah itu kita boleh masuk ke PT Abadi Guna. Oke, kita isi tanggalnya 02/01/2024. Oke, kita cari barang. Di sini itu ada bubuk kopi. Kita isi 100. Terus dengan kita kita klik lanjut dan kita cari lagi tadi. Selain itu ada air 150 per harga itu 5.500. Oke, kita lanjut. Setelah itu ada kopi, ada gula. Harga 25 kilo dan harga 1.500 asli. Dan total lanjut, situ ada gula, ada creamer nabati. Oke, creamer nabati itu 35 kilo
10.000 oke. Situ kita ada susu krim bubuk. Susu krim bubuk ini 45 kilogram, oke, dengan harga 129. Lanjut. Setelah kita cek semua di 9300, kemudian ke lainnya kita cek di sini dengan manufaktur. Ini dari sini biar kita tinggal nyari langsung, kita bahasin di sini di file yang kertas. Manufaktur. Oke, setelah itu kita cek lagi semuanya. Oh iya, tanggal pengiriman setelah semuanya sini simpan kita. Oke, setelah itu kita covernya lagi di sini. Maka kita cek semuanya, cek di sini. Kita ke penjualan, setelah penjualan ke faktor penjualan, dan itu diminta tadi pembayaran diisi ini dulu. Jadi bang, oke, setelah itu ganti tahun 2024 di kita fotokopi kita kita oke, kita kuantitasnya di sini. Kuantitasnya di sini sebanyak 60 dus. Di sini kita cek 60 ini semua. Oke, kita lanjut, kemudian dan setelah itu kita ke menu ini dan kita ganti tanggal pengirimannya. Tanggal pengiriman tadi 05/01/2024. Ya benar, kita cek lagi. Sampai ke sini. Kita klik proses pembayaran. Dan sini
Desimal juta 990. Oke, sudah kita sesuaikan. Setelah itu kita membuat ke tanggal 6. Kita ganti di sini, kan jangan lupa ganti tanggalnya teman-teman. 05/01/2024. Oke, kemudian kita tarik transfer bank, kita bayar transfer bank. Jadi kita klik, kita ke sini, jadi kita simpan. Oh iya, ini belum kita isi. Sebentar. Ini sesuai ini. Oke, kita klik simpan. Benar-benar tidak benar-benar maksudnya. Sebentar, kita coba. Sini, coba. Oke, tuh. Oh, oke. Udah. Sini sebentar dulu teman. Oke, setelah kita klik simpan. Oke, kita buka lagi filenya dan tanggal. Oke, kita klik sini, kita klik mana, ya kah? Oke, kita klik store dan pengembalian bahan baku ambil. Kita ke pengembalian bahan baku. Kita X dulu. Kita ke manufaktur, rencana produksi. Oke, lalu kita lihat lagi file. Di sini kita sebentar. Oh, oke, kita klik. Ini kita klik cari teman-teman. Oke, cari, kemudian kita ganti di tanggal. Jangan dulu teman-teman, kita lihat dulu. Yang sama. Oke, berarti oh iya kita menunggu di tanggal 4/1. Terus tanggal selesainya di tanggal 07/01/2024. Oke, kita lanjutkan. Kita di sini namanya yaitu, jadi sesuai dengan nama ini. Kalau kita lihat semua, nanti kita termasuknya ini produksi.
topik ya, kita klik produksi kopi, kita batch sama setelah semua klik simpan. Oke, kita habis itu habis ini kita produksi filenya, dan kita ke habis itu diminta resolusi untuk PO. Kita ke manufaktur lagi, dan kita ke manufaktur lagi kita untuk perintah kerja. Oke, tadi kita di sini diminta untuk tanggal 7 itu kita pencet, copy kita coffee dream, kemudian kita tanggalnya kita ganti tanggal 06/01/2024 sesuai tanggal 6, kemudian tanggal produksi Januari pun tanggal selesai. Oke, itu ya, di sini juga kita klik simpan, kita ke info lain, sini kita centang dulu. Oke, resolusi set. Kita di sini untuk menginput di tanggal selanjutnya, kita klik lagi manufaktur, perintah pengambilan dan pengambilan kita perintah kerja kita update sesuai dengan tadi namanya, atau diminta untuk sebentar. Oke, setelah itu jangan lupa tanggal diganti 06/01/2024. Oke, kemudian kita balik, kita pilih pemilihan barang, cara pilih barang sesuai dengan ini tadi. Kita ini oke, kita kita diminta untuk centang semua. Oke, kita klik lanjut. Oke, setelah itu kita cek lagi, kemudian kita ke info menu lainnya, dan kita tulis keterangannya, yaitu produksi kopi kita batch 1, dan kita klik simpan. Oke, setelah itu kita tutup, dan kita lihat lagi filenya tadi diminta melakukan penontonan mode. Oke, sebentar sampai kita cek lagi disuruh apa, itu kita disuruh lagi untuk
ini kita ke manufaktur, kemudian tadi diminta untuk menyelesaikan. Oke, berarti kita ke penyelesaian barang jadi. Ke penyelesaian barang jadi kita pilih, kemudian kita jangan lupa rubah tanggalnya karena kita berada di tanggal 7/01/2024. Kemudian pilih ya teman-teman, di sini selanjutnya diminta proses produksi untuk ultra selesai 07/01/2024. Nah, kok aneh ya, 1/07/2024. Kita mau menyelesaikan barang jadi. Oke, ya. Dan kita ke menu lainnya dengan keterangan kita ditulis tadi produksi kopi kita batch 1. Oke, dan kita pilih cari barang, kita klik sini, kita sambil cek semuanya, kemudian lanjut. Oke, nah itu kita klik menu simpan. Kemudian di tanggal 9 kita melakukan penjualan tunai kepada toko CTAC kemudian melalui bank. Oke, kita ke tadi di melakukan penjualan tunai toko CTAC dan ke penjualan, kemudian kita ke faktur penjualan dan kita klik pelanggan sesuai tadi yang diminta, toko Jati AC. Ya benar, toko Jati AC. Kemudian di sini tadi transaksi tanggal 9, jadi 09/01/2024. Oke, dan pilih cara berbadan, kita klik kopi kita. Ya benar semua kopi kita, kopi kita, kopi kita, coffee bean. Oke, dari sini saya kuantitas 200, kemudian kita klik lanjut, kemudian kita ke di sini, dia grand lainnya, kemudian kita ke info pengiriman, kita ganti 01/2024. Nah, itu kita coba cek juga di sini, kita klik proses pembayaran. Oke, sudah bayar. Setelah itu, oke, benar semuanya. Oke, setelah itu kita pilih bank. Jangan lupa ini tadi saya juga lupa hitung nilai pembayaran. Kita buka tanggal 9/01/2024.
Oke, di sini kita biar ada transfer bank. Ya, benar. Sambil cek juga transfer bank dan kita klik simpan. Oke, sambil kita ini. Nah, kita diminta di ini diminta untuk membawa pembelian bahan penolong dengan detail berikut. Jadi kita ke pembelian, kita ke pembelian faktur pembelian. Oke, setelah itu kita pilih pemasok. Jadi hari berapa? Di tanggal 16 1 ya, kita pilih pesan kemasan. Oke, 10.000. Oke, klik lanjut. Kemudian di sini status kopi kita. Kita dengan kuantitas 300 dan kuantitas 300 dengan harga 1.200. Kemudian kami cek juga semuanya kuantitas dan harga, dan kita lanjut. Kemudian faktur, kita ke sini ke nomor faktur, kita salin di sini 16 nomor faktur kopi sini curate, kita tempel. Klik sini. Oke, sudah, kita klik proses, klik pembayaran, kita tunggu. Oke, ini kita pilih bank. Oke, setelah itu kita ke sini, jangan lupa tadi tanggal 16/01/2024. Tanggal 16/01/2024. Kita jangan lupa di sini dengan nah, kita dengan metode bayar transfer bank. Oke, semua terus ini dia sudah, kita klik simpan. Oke, semuanya, kemudian kita ke laporan. Satu, 12.
Oke, sudah. Sudah. Sekian tugas UTS dari saya. Saya Muhammad Saputra. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.